Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vinando dan Saputra, NPM 235200031. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengetahuan lingkungan, yaitu tentang isu global saat ini ya. Jadi eh, banyak isu global di Indonesia, yaitu salah satunya masalah lingkungan alam ini. Menurut Uril Beck ini 1998 menjelaskan, semua orang masa kini termasuk masyarakat beresiko dalam persoalan lingkungan. Ini terbukti dengan seringnya terjadi musibah, baik yang murni peristiwa alam atau peristiwa yang melibatkan manusia. Pernyataan Beck tersebut sudah sering terjadi di Indonesia dan banyak korban. Persoalan lingkungan di negeri ini merupakan musibah yang terjadi secara berulang. Ya, mungkin si artikel ini menjelaskan tentang bahwa Indonesia itu sekarang banyak masalah lingkungan alamnya, itu dikarenakan ulah manusia tersebut, ulah penduduk yang berada di Indonesia tersebut kan. Contohnya musim kemarau yang dituding sebagai penyebab kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan tahun 2015, menyebabkan kerugian lebih dari 2 triliun. Belum termasuk korban jiwa juga. Peristiwa tersebut dilakukan dengan sengaja, artinya tuh peristiwa itu akibat ya ulah manusia tersebut, di bukan karena alam ya, karena ulah manusia itu. Persoalan kebakaran hutan tersebut merupakan bagian dari perusakan hutan, baik yang dilakukan masyarakat umum karena kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar, atau yang dilakukan dunia industri yang membutuhkan bahan baku. Terlebih lagi, memegang HPH menganggap surat izin hak pengelolaan hutan sebagai hak penggundulan hutan. Jadi di sini tuh dijelaskan pembakaran hutan tersebut dilakukan karena adanya aktivitas manusia dan aktivitas industri yang membutuhkan bahan baku. Oknum tersebut tuh kayak punyai surat HPH ini, dia seakan-akan sudah menganggap surat tersebut sebagai hak penggundulan hutan. Nah, di penggundulan hutan itu juga terkait dengan masalah banjir di saat musim hujan datang. Berbagai daerah dilanda musim banjir yang menyebabkan penduduk harus mengurangi untuk menyelamatkan diri. Media massa memberitakan 23 provinsi dilanda banjir. Tuh. Menurut media massa, 23 provinsi yang ada di Indonesia itu sedang dilanda banjir dikarenakan ini tadi, karena oknum tertentu yang memegang surat HPH ini, dia apa ya, sudah bebas gitu, kayak sebebasnya aja melakukan penggundulan hutan tersebut. Makanya gara-gara itu tadi dia menyebabkan banjir di 23 provinsi di Indonesia. Dan penggundulan hutan yang sesungguhnya juga gudang air tertentu dapat menyebabkan kekeringan. Hal itu terjadi di Taman Wisata Alam Tirta Rimba di Kota Bau-Bau, Boton, Sulawesi Tenggara, yang awalnya rimbun menjadi gundul dan akhirnya menyebabkan setempat kekurangan air tuh. Contoh-contoh yang ada di Indonesia tuh salah satunya ini Taman Wisata Alam Tirta Rimba ini, Boton, Sulawesi ini, dia sudah tadinya dia rimbun karena penggundulan tadi, yaitu dia mengakibatkan kekurangan air karena pohon-pohonnya mungkin di sudah ditebangin atau gimana, saya kurang tahu juga. Dan masalah penebangan hutan baik yang resmi maupun ilegal sudah menjadi persoalan dunia. Berbagai musibah yang terjadi di banyak negara berawal dari proses penggundulan hutan. Hal tersebut karena seluruh umat manusia, lebih dari 7 miliar
jiwa membutuhkan kayu bakar, kayu gelondong, kertas, dan berbagai isi hutan lainnya. Sebenarnya kita ini juga ya membutuhkan kayu bakar, kayu gelondong, kertas, dan berbagai hasil hutan lainnya. Tapi ya karena oknum-oknum yang tadi saya jelaskan itu mungkin dia menggunakannya terlalu banyak ya, jadi hutannya tuh jadi kering gitu, jadi gundul gitu. Berdasarkan perhitungan kasar, setiap penduduk di negara miskin menghabiskan 1 hingga 2 ton kayu bakar per tahun untuk memasak. Sedangkan jumlah penduduk terus bertambah, yang berarti menaikkan kebutuhan kayu dengan cepat dan melampaui kemampuan hutan memulihkan dirinya sendiri. Ini di sini dijelaskan semakin banyaknya penduduk yang ada, semakin nambah penduduknya, semakin juga nambah juga hasil hutan yang kita perlukan, karena untuk kebutuhan sehari-hari juga itu harus melibatkan yaitu tadi dari hasil hutan tadi. Kayu bakar mungkin banyak dibutuhkan masyarakat negara berkembang, tetapi masyarakat negara maju juga membutuhkan kayu untuk bangunan. Meskipun hutan sudah banyak ditebang, ternyata sebagai besar manusia belum memiliki tempat tinggal. Di sini dijelaskan meskipun sudah banyak tanah kosong yang ada di Indonesia ini, tapi sebagian besar manusia belum memiliki tempat tinggal. Setelah itu musim hujan datang, berbagai daerah dilanda musibah banjir yang menyebabkan penduduk harus mengungsi untuk menyelamatkan diri. Media massa memberitakan 23 provinsi dilanda banjir. Yang tadi saya jelaskan di atas tadi. Yang ini tadi itu karena ya banjir karena perbuatan manusia juga sendiri sih. Program Revolusi Hijau yang bertujuan meningkatkan produksi pertanian ternyata juga membawa masalah serius berupa kerusakan lahan pertanian. Puspita menjelaskan akibat revolusi hijau yang dilakukan sejak 1960-an, dari 1000 varietas bibit pada lokal di awal program, di akhir program yang tersisa tinggal 25 varietas saja. Akibatnya kini petani tergantung pada bibit dari pabrik. Keberagaman makanan pokok sebagai sumber karbohidrat bangsa Indonesia dipaksa menjadi seragam dengan menanam padi. Sebagainya dampaknya pola hidup masyarakat terkontribusi untuk memakan nasi dan sulit dikembangkan. Ketika hasil panen padi tidak mencukupi, timbullah bahaya kekurangan bahan makanan pokok. Revolusi Hijau berencana sistem pertanian dan nasib petani. Di sini dijelaskan bahwa pada tahun 1960-an itu telah dilakukan revolusi hijau ya, tapi dari 1000 variasi bibit padi lokal yang ada di awal program itu tersisa tinggal 25 variasi saja. Akibatnya tuh petani sangat tergantung sekarang pada bibit dan pupuk dari pabrik. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia bukan hanya dikarenakan pengundulan hutan. Berbagai kegiatan pertambangan baik yang berskala raksasa maupun mini ikut andil memperparah kerusakan lingkungan Indonesia. Jadi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia itu bukan dikarenakan pengundulan hutan saja. Jadi banyak sih sebenarnya. Contohnya itu yang pertama pertambangan. Pertambangan itu kan dia modelnya menggali inti bumi ya, mencari sesuatu di inti bumi. Jadi itu merusak alam juga sih menurut saya, dikarenakan dia apa ya, kayak pohon-pohon gitu. Pertama kayak dia tebangi, lalu dia menggali isi bumi dan mengambil. Secara mungkin kalau kita
dapat mengontrol ngambilnya itu dikontrol itu dapat lebih baik lagi sih, tidak terlalu merusak sistem lingkungan hidup kita. Tapi terkadang perusahaan-perusahaan tertentu itu ugal-ugalan gitu ngambilnya, kayak apa ya, ngambilnya itu terlalu banyak, memerasnya itu terlalu banyak menurut saya sih. Ya itu saja menurut saya masalah global yang ada di Indonesia. Saya Vinando dan Saputra, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.